Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ciradwi Apriliani dari SMK Malang. Pada video kali ini saya akan membagikan tutorial yang berjudul Troubleshooting Keamanan Jaringan pada Jaringan WAN untuk memenuhi tugas job sheet dari Bapak Azhar Al-Afghani selaku guru pengampu dari mata pelajaran Teknologi Layanan Jaringan. Tanpa berlama-lama, mari kita lanjut saja ke videonya. Setelah itu, ini kita cancel saja. Kita masuk ke bagian identity, lalu identitasnya kalian isi dan nama kalian. Lalu kalau tidak, sesuaikan saja. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita ke bagian interface, letter 1 kita namakan ISP. Lalu kita OK. Ini kalau teman-teman mau skip juga tidak apa-apa, supaya terhindar dari lupa. Ether 2 sebagai PC, Ether 3 sebagai access point. Lalu kita OK. Lalu kita masuk ke IP, DHCP client, kita klik plus, lalu interface-nya adalah 1, lalu kita klik OK sampai statusnya menjadi bound. Lalu kita ke IP lagi, kita pilih IP address, setelah itu kita masukkan IP untuk Ether 2 atau PC 192.168.100.1/25. Interface Ether 2 PC. Lalu kita klik OK, kita klik plus lagi, kita masukkan IP untuk Ether 3 atau access point 192.168.200.1/24. Interface-nya kita ganti menjadi Ether 3 access point, lalu kita OK. Setelah itu kita masuk ke bagian IP lagi, lalu kita pilih bagian DHCP server. Setelah itu kita pilih DHCP setup, interface-nya kita ganti menjadi Ether 2 PC, lalu kita next. Address to give out-nya kita ganti 192.168.100.2 sampai 192.168.100.100. Lalu kita next, lalu kita OK, lalu kita klik DHCP setupnya satu lagi, interface-nya kita ganti menjadi Ether 3 access point, lalu kita next. Address to give out-nya kita ganti menjadi 192.168.200.2 sampai 192.168.200.100. Lalu kita next, lalu kita OK. Lalu kita masuk ke bagian IP lagi, lalu kita masuk ke DNS. Service-nya kita isi menjadi 8.8.8, lalu kita OK. Kita masuk ke bagian IP lagi, lalu kita ke firewall, kita pilih NAT, lalu kita klik plus. Lainnya kita isi menjadi SRC NAT, lalu out interface-nya kita ganti menjadi Ether 1, lalu kita ke bagian action-nya kita pilih menjadi masquerade, lalu kita klik OK. Kita tunggu sampai mendapatkan jaringan internet. Jika sudah, kita masuk ke bagian IP, lalu pilih hotspot setup. Hotspot setup-nya kita ganti menjadi Ether 3 access point, karena Ether 3 itu berfungsi untuk jaringan wireless. Lalu kita next. Lalu DNS-nya kita isi menjadi nama kalian .com atau .net, sesuaikan. Lalu kita next. Oke, setelah itu hotspot yang tadi sudah kalian buat, klik 2 kali, lalu address per MAC-nya kita ganti menjadi 1, lalu kita OK. Kita pilih bagian server profiles, lalu hotspot yang sudah tadi kalian buat kita klik 2 kali, lalu kita ke bagian login. HTTP pub-nya kita checklist, lalu kita ke bagian radius. Use radiusnya kalian centangkan, lalu kita klik OK. Setelah itu kita
ke bagian IP web proxy. Setelah itu enable-nya dicentangkan, lalu cache administratornya kalian ganti menjadi nama garis bawah absen @smkm.sch.id smkmla.sch.id. Lalu cache on disk-nya kalian centangkan, lalu kita klik OK. Setelah itu kita ke bagian sistem SNTP client, enable-nya kalian centang. Setelah itu kita ke Google Chrome untuk mengcopy ID NTP-nya. Nih, kita blok, lalu kita copy. Nah, kita masuk ke Winbox-nya lagi, lalu kalian paste. Setelah itu kita klik apply, lalu OK. Setelah ini kita ke bagian radius, klik plus, lalu hotspotnya kalian centangkan, address-nya kalian isi dengan IP loopback 127.0.0.1. Secretnya kalian isi 1-3, lalu kita klik OK. Kita pilih bagian incoming, accept-nya kalian centangkan, lalu kita OK. Lalu pada bagian ini kita akan masuk pada bagian username. Mikrotik yang teman-teman gunakan harus sudah bisa mensupport username. Kita ke Google Chrome, lalu kita ketik IP username-nya 192.168.100.1/username, lalu teman-teman enter. Ini kita masuk loginnya dengan admin, passwordnya dikosongkan saja, lalu teman-teman klik enter. Lalu kita pilih bagian profiles, lalu teman-teman pilih add, new, name-nya teman-teman isi dengan nama teman-teman masing-masing atau sesuaikan. Lalu uptime-nya teman-teman isi dengan 9H atau 9 jam. Lalu teman-teman klik add. Setelah itu teman-teman pilih profiles, lalu klik plus. Teman-teman name-nya isi dengan nama teman-teman masing-masing. Create. Setelah itu save profiles. Setelah itu klik add new limitation, lalu time-nya teman-teman isi jam 7 sampai jam 4 sore. Profil yang tadi sudah dibuat teman-teman centang. Setelah itu teman-teman klik add. Setelah itu teman-teman set profile lagi, lalu pilih bagian roots, klik add, new, lalu name-nya teman-teman isi dengan nama teman-teman masing-masing. IP address-nya kita isi dengan IP lokal atau IP loopback yang tadi teman-teman sudah masukkan pada mikrotik yang di radius 127.0.0.1. Share secret-nya teman-teman isi dengan secret yang tadi teman-teman sudah isi, harus sesuai 1-3. Time zone-nya teman-teman ganti menjadi plus 07.00, lalu teman-teman add. Lalu teman-teman pilih bagian users, pilih add, lalu batch, lalu number of users-nya teman-teman ganti menjadi 20. Di sini teman-teman akan membuat voucher untuk 20 user sesuai dengan soal. Lalu username, lalu teman-teman klik add. Setelah itu kita sampai pada bagian
pembuatan hotspot. Kita masuk Google Chrome, lalu ketikkan IP totalingnya 192.168.0.1. Lalu kita enter. Lalu ini kita skip. Username-nya admin, passwordnya admin, verification kodenya sesuaikan yang sudah disediakan. Lalu kita login. Setelah itu pilih advanced setup, pilih LAN setting, DHCP-nya di disable. Lalu teman-teman klik apply. Setelah itu kita tunggu beberapa saat. Setelah itu pilih easy setup, SSID-nya teman-teman ganti dengan nama garis bawah absen job sheet, sesuai dengan soal. Passwordnya minimal 8 angka atau 8 huruf. Lalu teman-teman klik apply, lalu tunggu beberapa menit. Setelah selesai, teman-teman coba masuk atau login ke hotspotnya menggunakan user yang tadi sudah dibuat di username. Masuk menggunakan handphone teman-teman masing-masing, masukkan passwordnya, lalu hubungkan. Setelah itu login menggunakan user yang sudah teman-teman buat. Login, lalu password sesuaikan, username juga disesuaikan, lalu klik OK. Sudah bisa. Coba buka YouTube, sudah bisa akses internet atau belum. Jika seperti ini berarti sudah. Setelah itu kita masuk ke pengoblokan IP. Masuk ke IP firewall, kita pilih virtual rules, lalu klik plus, chainnya input, SRC address-nya kita isi 192.168.100.2 sampai 192.168.100.50. BST address-nya teman-teman isi 192.168.100.1. Protokolnya teman-teman isi menjadi ICMP, lalu pilih actionnya ganti menjadi drop, lalu klik OK, klik plus lagi, chainnya pilih forward, SRC address-nya teman-teman isi 192.168.100.51 sampai 192.168.100.100. BST address-nya teman-teman isi 192.168.200.0/24. Protokolnya teman-teman isi menjadi ICMP. Lalu pilih actionnya teman-teman buat menjadi drop, lalu pilih OK. Lalu kita akan mengecekkan bloknya sudah berhasil atau belum melalui CMD. Teman-teman Windows R, lalu DHCP-DHCPL, lalu klik OK, klik kanan Properties, pilih IP version 4, lalu OK. Ini IP-nya kita
disatikan menjadi 192.168.100.45. Subnet masknya 255.255.255.128. Default gateway-nya teman-teman isi 192.168.100.1 lalu klik OK. Teman-teman Windows R, lalu pilih CMD, lalu teman-teman ping IP 192.168.100.45. Seharusnya berhasil. Lalu ping IP routernya 192.168.100.1 seharusnya RTO atau request timeout. Setelah itu kita ping IP lagi, tapi sebelum itu kita statikan dulu IP-nya. Kita pilih Windows R, lalu ncpado-cpl, oke, lalu kita klik kanan, pilih properties, pilih IP version 4, lalu IP address-nya kita ganti menjadi 67. Lalu kita klik OK. Kita ping lagi 192.168.200.100. 200.100 itu adalah IP dari klien wireless. Setelah itu kita ping IP routernya lagi, kita coba, harusnya berhasil. Ping 192.168.100.1. Jika seperti ini berarti sudah berhasil. Setelah itu kita masukin Winbox-nya lagi untuk mengeblokkan situs Linux. Situs linux.org, mp3, mkv. Lalu kita ke IP firewall, kita klik plus, general, chainnya kita isi menjadi forward, pilih advance, kontennya kita isi linux.org, actionnya kita pilih menjadi drop, lalu kita klik OK, plus lagi, chainnya kita forward, advance, kontennya kita isi menjadi .mp3, lalu kita pilih actionnya kita ganti menjadi drop, kita klik OK, kita klik plus lagi, general, chainnya kita isi forward, advance, kontennya kita isi menjadi .mkv, lalu kita pilih actionnya diganti menjadi drop, lalu kita klik OK. Setelah itu kita plus lagi, general, chainnya kita isi forward, lalu pilih actionnya kita ganti menjadi lognya disetangkan, lalu log prefixnya kita isi menjadi akses router, lalu teman-teman oke. Setelah itu kita masuk ke sistem login, klik plus, lalu prefixnya kita isi akses router, actionnya kita isi disk, lalu teman-teman oke. Setelah itu pada bagian critical, actionnya memory, pada bagian error, actionnya ganti menjadi disk, pada bagian info, actionnya menjadi disk, teman-teman klik OK, warning juga actionnya menjadi disk, klik OK. Setelah itu kita buka Google Chrome untuk mengecek apakah situs Linux-nya sudah keblok apa belum. Kita ketik linux.org. Jika tanda seru berarti sudah berhasil. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.